Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube saya, Tata Hobbies Vlogger. Nah, oke, kali ini saya akan menyikapi pertanyaan dari Brodika Bali ya, mengenai masalah knalpot replika. Nah, karena Brodika itu kemarin ada yang ngajak tukeran knalpot racing ya, tapi knalpotnya itu knalpot racing replika gitu ya. Jadi ada yang ngajakin tukeran, katanya eh makanya di video ini saya akan mengupas gitu ya, cara memilih knalpot replika yang bagus ya, supaya nanti awet dan juga tentunya powerful gitu ya, dan nggak bikin rewel. Oke, kita lanjutkan ya. Ini Brodika juga boleh menyimak atau mungkin sudah jelas ya di komentar. Udah saya jelaskan sampai dengan detail. Ini untuk teman-teman yang lain kalau misalkan mau beli knalpot replika boleh ikut menyimak ya. Ini berlaku untuk semua motor 2 tak yang ingin mengganti knalpot dengan tipe seperti Ninja ya. Seperti yang di RE King itu ada tipe Repsol ya, yang mirip seperti ini. Nah, ini ada kiat-kiatnya atau ada tipsnya supaya kalian nanti beli knalpotnya itu, motornya itu powerful dan awet. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, untuk yang pertama nih ya. Ini kedua knalpot ini adalah knalpot replika ya, sama-sama replika ya. Oke, untuk yang pertama kita harus melihat dulu di bagian bahan ya, dari bahan. Oke, yang ini full aluminium ya. Seperti ini bahannya. Kalau bahan sih mau dari besi atau stainless atau aluminium ya, itu nggak masalah ya. Tapi jangan sampai yang seperti ini. Nah, ini adalah eh, bahannya sih sepertinya ini bahan biasa ya, semacam kayak stainless kayak gitu ya. Karena ini bening ya, bening stainless bukan almu, dan cenderung lebih berat ya dari aluminium. Tapi ini dilapisi stiker karbon guys. Nah ya, ini nggak akan awet. Nah ya, ini dipakai di motor 2 tak aja sampai meletot kayak gini ya si karbonnya. Tuh ya. Oke, bisa diperhatikan ya. Jadi kalau misalkan kalian mau beli ya jangan yang ada karbon-karbon gini ya. Ini biasanya itu kalau silencer only ya, hanya silencernya aja, kalian beli silencer aja. Itu harganya sekitar di 200, pokoknya di bawah 250.000 ya. Bisa 200.000 sampai dengan 250.000. Itu nggak akan awet ya, nggak akan awet. Tapi ini kalau untuk ke power lumayan ya, untuk bentuk yang seperti ini. Cuma permasalahannya itu karbon ya, karbon. Oke, itu yang permasalahan pertama. Jadi kalian diupayakan lebih baik yang polosan seperti ini, bisa jadi aluminium ataupun besi ataupun stainless ya. Yang polos aja. Warnanya itu yang natural ya. Gak usah yang karbon-karbon kayak gini tuh. Awet ya. Oke, kita lanjutkan yang kedua, tips yang kedua ya. Oke, tips yang kedua itu pilih ya silencer yang paku ripetnya hanya di bagian ujung silencer ya. Jadi gini gini gini. Ataupun yang mempunyai baut L di ujung silencer ya. Nah, jadi yang di sininya wajib yang lascor seperti ini ya. Itu kenapa? Itu karena menghindari ya, karena motor 2 tak itu lumayan bergetar ya, lumayan ada getaran. Itu bikin lepas paku ripetnya guys. Nih seperti ini ya. Nah, bisa dilihat. Ini saya itu waktu gaspol malam-malam, tahu-taunya knalpotnya longgar ya di bagian sini ya. Di bagian sini di gini-gini longgar seperti ini, mungkin kurang lebih. Ini kan menyambung begini ya. Jadi knalpotnya oblak kayak gini loh. Kenapa gitu, pas dicek ternyata paku ripetnya lepas. Tuh ya, lepas. Jadi kalian pastikan juga untuk memilih yang seperti ini ya. Ininya lascor seperti ini dan hanya ada baut pengikat di stinger.
baut L 3 ya. Nah, itu dipastikan awet si knalpotnya, tidak akan lepas ya, biarpun kecepatan tinggi, dan juga menghindari bocor ya antara perut ya menuju silinser. Biasanya itu ada bocor kalau misalkan ininya seperti ini ya. Ini saya membahas yang tipe replika ya. Kalau misalkan ori itu berbeda. Kalau ori itu mereka tidak akan lepas ya biarpun pakai ripet, karena istilahnya itu dudukannya ya, dudukan dalamnya itu lebih panjang. Nah, mungkin bisa dikatakan seperti ini ya. Jadi dudukan yang menuju ke stinger nih, yang ini ya, yang segitiga ini. Nah, ini kan semacam dari ancuran ya bahannya. Kalau ini kan pendek. Nah, cuman sampai sini mungkin nih. Nah, segini nih. Jadi rawan rawan oblak, rawan lepas. Kalau misalkan yang orisinil mungkin lebih panjang, bisa sampai sini nih. Nah, si dudukan ini. Jadi nggak oblak ya, biarpun di bawah tripod. Kalau yang orisinil DBS ori gitu ya, kayak Ernen, terus Raw, ya itu mah udah Taiga, itu mah udah pasti kuat ya. Itu mah udah terbukti. Tapi kalau untuk yang replika, saya sarankan yang seperti ini ya. Jangan ada yang klaim-klaiman di sini lagi. Nah, itu nggak awet ya. Itu tips yang kedua. Harganya sama ya. Nah, pilihlah yang repeatnya hanya di ujung sini aja, di ujung moncong silinser. Jangan yang di menuju ke stinger. Di stinger lebih baik tidak ada sambungan. Sebetulnya sih lebih baik tidak ada sambungan di ujung stinger ya, menurut saya ya. Mungkin pendapat setiap mekanik beda-beda ya, tapi menurut saya lebih baik seperti ini. Karena gas buang ya, itu akan langsung terbuang ke moncong silinser ya. Lebih nampol lah istilahnya, tidak ada kebocoran sedikit pun di bagian sini ya. Ya walaupun nanti pemasangan yang dari stinger menuju ke silinser itu tetap wajib harus pakai perpak lagi dan dilem ya. Dilem ya. Di sini dilem. Ya, ini udah di sininya dilem, ini di sini juga dilem, tetap aja lepas ya. Ya diupayakan yang seperti inilah supaya awet ya. Oke. Nah, mungkin saya lanjutkan ke trik yang ketiga ya, untuk memilih knalpot replika. Nah, diupayakan itu kalian itu tahu panjang ya, panjang silinser. Itu penting ya, karena itu sangat menentukan istilahnya power motor kalian, dan motor kalian itu sudah dioprek atau belum. Itu poin yang ketiga ya, panjang silinser. Oke, karena ini bisa dikatakan satu pelapak, tapi panjang silinsernya kalian ini harus tahu. Ini beda lah. Lihat ya. Tuh. Nah, lebih panjang yang Almu. Susah sih buat ini, mungkin di sini. Tuh ya. Atau di sini supaya biar kelihatan bedanya. Oke, di sini ya. Lurus. Oke, beda ya. Jadi ini kalau dipasang itu yang DBS replika itu segini. Kalau ini lebih tinggi. Nah, itu kalian itu wajib tahu panjangnya ya, dan tanyakan panjangnya berapa. Mungkin ada saran dari saya. Saya sarankan kalau misalkan teman-teman itu punya motor yang standar, jangan memilih yang terlalu panjang ya untuk silinsernya. Masalahnya ukurannya itu ada yang 27, ada 28, 28,5, ada yang 29, ada yang 30 ya. Kalian harus tahu ya. Kalau misalkan kalian motornya masih standar, pilihlah yang di angka lebih rendah dari 29. Oke, kalian cari aja, kalian cari yang pas buat kalian mau yang ukuran berapa. Kalau motornya masih standar ya, belum porting polish ataupun papas head, dan belum squeeze kayak gitu headnya, jadi masih ori gitu ya, masih ori tapi pengen ganti knalpot racing, pilih jangan yang terlalu panjang untuk silinsernya. Oke,
kalian harus tanyakan dulu ke pelapak ya, kalau misalkan kalian belinya online. Pokoknya pilih di bawah 29 cm untuk silinsernya ya. Mungkin 3 poin itu aja yang akan saya sampaikan tentang memilih knalpot replika ya. Jadi kalian harus berhati-hati ya supaya tidak ada kasus yang seperti ini. Tuh, sampai meleleh ya. Karena ini bukan karbon. Jadi ini bahan dalamnya itu semacam stainless ataupun besi ya. Terus dilapisi karbon. Nah, itu biasanya tidak awet karena ini stiker karbon ya, bukan karbon Kevlar. Nah, oke, kalau misalkan ada yang ditanyakan, kalian boleh komen aja. Boleh juga minta WA, kita sharing masalah dua tak di sana gitu ya. Insya Allah saya balas. Jangan lupa dukungan like, komen, dan subscribe-nya juga. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.